adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 9 September 2024, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, Engkau memampukan kami untuk hidup selaras dengan sabda dan kehendak-Mu. Semoga kami bertekun dalam kehendak dan perbuatan baik, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di situ. Ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Para pirsawan, selamat pagi. Selamat jumpa lagi. Hari ini kita diundang untuk merefleksikan kehidupan kita. Dalam Injil pada hari ini terdapat dua kelompok orang, seperti air dan minyak. Sifat air dan minyak tidak bisa menyatu. Yesus ingin menguraikan kepada orang Farisi dan Saduki bahwa hukum Taurat tentang hari Sabat tidaklah hukum yang kaku dan beku dan membiarkan orang sakit untuk mati sendiri tanpa pertolongan. Dan disinilah Yesus memberikan contoh bahwa pada hari Sabat adalah hari yang mulia. Maka Yesus bertanya kepada mereka, apakah diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya? Yesus berjumpa dengan orang yang sakit. Tangannya mungkin stroke ya, sehingga dia tidak bisa bergerak, dan itu menyusahkan dia untuk bekerja susah dengan satu tangan. Maka solusi yang Yesus buat adalah memberikan kesembuhan. Dan uniknya dilakukan pada hari Sabat, karena Yesus mengatakan dalam hati dan ingin membuka pikiran orang Farisi, setiap hari boleh melakukan perbuatan baik termasuk hari Sabat. Jadi menerjemahkan hukum Sabat itu dengan melihat bagaimana kita memuliakan Tuhan baik dalam doa maupun dalam karya.
Bukan hanya doa saja seperti yang dibuat dalam hari Sabat, yaitu membaca kitab Taurat, tetapi tidak peduli dengan kemanusiaan. Dan inilah yang diberikan contoh oleh Yesus. Yesus ingin membuka pikiran dan hati orang untuk berbuat melalui dua dimensi, otak dan hati, seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ketika bertemu dengan Presiden Sudan Selatan, yang mana rakyatnya saling bunuh-membunuh dan saling benci-membenci pada mereka adalah pengikut Kristus. Maka Paus Fransiskus langsung mencium kaki Presiden South Sudan itu agar sadar bahwa jalan keluar yang terbaik dan terindah adalah melaksanakan cinta kasih, bukan benci-membenci. Seperti diuraikan di dalam Injil, ketika Yesus telah melakukan perbuatan baik, mereka berunding untuk berbuat jahat kepada Yesus. Dan ini tentu bertentangan dengan cinta kasih. Maka mari kita belajar dari Yesus dan belajar dari Paus Fransiskus yang baru saja mengunjungi kita di Indonesia dengan hal yang luar biasa, dengan anak-anak, dengan ibu hamil, menggunakan kendaraan sederhana, jam tangan yang sederhana, dengan sepatu yang sederhana pula, putih, bukanlah warnanya merah atau ungu. Dan dia juga menggunakan pesawat charter. Itulah kerendahan hati, kesederhanaan Paus yang harus menjadikan kita contoh teladan. Sebagaimana dalam Injil pada hari ini, Yesus peduli kepada orang-orang yang tertindas dan susah. Semoga semangat ini menyemangati kita dalam melayani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita bersama saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Salam, selamat pagi.